Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya Pengacara Icang yang ada di TikTok, di akun Instagram maupun di YouTube. Bagaimana liburan akhir tahun? Semoga menyenangkan dan semoga di penghujung tahun 2025 yang menginjak tahun baru 2026, apa yang kita inginkan, apa yang kita upayakan dapat terrealisasi, terlaksana dan sukses selalu untuk kita semua. Berkah Tuhan menyertai kita semua. Nah, di penghujung tahun 2025 ini ada berita yang sungguh miris dan sangat-sangat viral, dan saya sebagai praktisi hukum, saya juga memang harus memberikan pandangan hukum, reaksi saya sebagai seorang praktisi hukum. Saya tidak mengomentari substansi pokok perkara secara teknis karena sudah ada masing-masing dalam beberapa pihak sudah memiliki pendampingan hukum, juga aparat berwajib yang akan terus mengusut tuntas. Di sini juga saya akan memberikan pandangan kepada masyarakat maupun netizen agar kita belajar dan tidak melakukan tindakan yang di luar koridor hukum. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh saudara yang berinisial S ini, yang mengaku memiliki hak atas tanah, mengaku sudah pernah melakukan transaksi jual beli dan menunjukkan ada ikatan jual beli semacam itu di notaris. Namun kita di sini tidak mencari siapa yang ini berhak atau tidak, karena yang disayangkan apa yang dilakukan oleh saudara S di luar koridor hukum, yaitu di sarana yang tepat adalah melakukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dirasa dikuasai oleh orang lain dan dapat kita buktikan dengan bukti-bukti, yaitu surat kepemilikan, surat hak milik, maupun ikatan-ikatan yang dimana kita jelas secara otentik. Maka itu sarananya adalah di pengadilan. Pun yang dilakukan oleh saudara S ini tidak dilakukan di pengadilan. Nah, cara-cara yang dilakukan oleh saudara S, cara-cara yang kasar, cara-cara premanisme, cara-cara ya ini seperti layaknya kita bukan di negara hukum. Kita di negara hukum, kita mengenal asas keadilan. Nah, di dalam asas keadilan ini kita tahu bahwasanya nenek Elina yang sudah berpuluh-puluh tahun di sana tidak bisa serta-merta dilakukan pengusiran paksa, meskipun apabila ini benar, jika terbukti memang benar surat itu ada ikatan jual beli yang sah, tidak bisa dilakukan serta-merta pengusiran secara paksa tanpa melalui koridor yaitu sarana pengadilan. Nah, ini namanya melakukan tindakan di luar hukum, tindakan yang anarkis, memakai cara-cara yang dimana memakai massa, yaitu anggota oknum. Ini saya berbicara oknum, bukan ormasnya. Yang saya tahu bahwasanya ormas dibentuk tujuannya adalah untuk kemaslahatan, kemanfaatan, dan pemberdayaan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, apabila dilakukan dengan cara-cara seperti ini, maka hal-hal tersebut masuk di dalam unsur delik pidana, dan ini jelas. Dan pada Senin kemarin yang saya dengar bahwasanya saudara S telah ditahan di Polda Jatim, dan selanjutnya anggota-anggota oknum-oknum yang ikut serta dalam melakukan pengusiran paksa seorang nenek yang bernama Ibu Elina ini, dan bahkan merusak, meratakan rumah tersebut, ini benar-benar sudah masuk di dalam unsur delik pidana. Dan maka si S ini harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Dalam hal yang bisa kita ambil adalah hal-hal yang dimana apabila kita mempunyai hak atas kepemilikan tanah atau hak atas harta, namun diduga dikuasai oleh orang lain, tidak bisa serta-merta kita melakukan tindakan anarkis dengan mengusir, mengambil secara paksa. Kita dapat
melalui sarana-sarana yaitu aparat penegak hukum, kepolisian, apabila itu ada unsur pidana, dan di perdata kita harus melalui gugatan perdataan dulu, yaitu perbuatan melawan hukum apabila seseorang yang dirasa di dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menguasai objek orang lain dan merugikan orang lain, maka orang yang melakukan perbuatan merugikan orang lain itu harus mengganti kerugian tersebut. Bahkan melakukan penyerbotan tanah, hal tersebut masuk di dalam kategori perbuatan melawan hukum. Nah, yang dilakukan oleh saudara S ini benar-benar di luar koridor hukum. Dan pasal-pasal yang menyertainya yaitu pasal 170 bisa terjadi karena melibatkan massa yang melakukan persekusi kepada seorang nenek. Nah, bagaimana mirisnya seorang ibu, seorang nenek yang sudah lanjut usia dilakukan dengan cara-cara premanisme seperti ini, maka hal tersebut benar-benar saya sebagai praktisi hukum mengecam, dan mungkin masyarakat juga mengecam hal tersebut, dan kepada masyarakat agar kita dapat memahami mengenai konteks hukum. Kita tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum. Semua ada sarananya, semua kita lakukan dalam konteks karena kita negara hukum ya harus taat hukum. Tidak bisa serta-merta kita melakukan di luar koridor-koridor hukum, kita melakukan aksi premanisme. Saya juga berpesan kepada masyarakat maupun ormas-ormas yang memiliki anggota, ya juga harus menjaga kondusivitas, menjaga etika, dan taat aturan hukum. Semua ada koridor hukumnya, tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga ke depan tidak ada lagi peristiwa-peristiwa yang menyayat hati kita. Bayangkan seorang nenek yang sudah lanjut usia, yang harusnya beliau menikmati di kediamannya, di mana kediaman tersebut adalah tempat berteduh, berlindung, tapi dirusak dan diusir paksa dengan cara melawan hukum tanpa putusan pengadilan. Itu hal-hal yang sangat tidak mempunyai moral, dan itu adalah kejahatan menurut saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.